wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Sekarang ini kita kan sudah memasuki bulan puasa. Berarti kita tuh harus menjaga keseimbangan tubuh kita dengan makan 4 sehat 5 sempurna dong. Supaya saat menjalankan ibadah puasa tersebut tuh badan kita nggak lemes lunglai gitu. Nah, di podcast Kurma Ramadan kali ini tuh kami akan membahas tentang membentuk karakter puasa. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya Nisrina dari SMP Aljana level 8. Oh iya, di podcast Kurma Ramadan kali ini tuh aku nggak sendiri. Aku ditemenin sama kakak dari SMP Aljana, yaitu Kak Ardia atau biasa dipanggil Kak Tita. Halo Kak Tita. Halo Kak Nisrina dan halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Kak Tita dan aku dari SMP Aljana ya, yang udah tadi Kak Nisrina bilang juga. Dan kebetulan aku sama Kak Nisrina ini kita satu angkatan, sama-sama di kelas jenjang kelas 8 ya. Wah, selain satu angkatan ternyata kita juga satu kelas ya Kak. Benar Terus banget tuh. karena kita udah beberapa hari ini nggak ketemu nih, apa kabar Kak Tita? Alhamdulillah kabar aku baik. Kak Nisrina gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, apalagi kan sekarang ini masih bulan puasa, terus kayak pelajaran rasanya tuh jadi males banget, apalagi habis sahur, sholat subuh, terus kadang tidur lagi, terus bangun-bangun tuh ngantuk banget gitu ya. Terus karena pembelajaran juga lebih ke project, jadi kayak nggak terlalu capek lah ya. Kegiatan Kak Tita apa nih belakangan ini? Kegiatan aku pastinya kesibukan aku tuh menjadi seorang pelajar. Dan di jenjang SMP ini tuh aku mengikuti 2 organisasi, yaitu organisasi OSIS dan IRMAS. Terus kesibukannya ya itu tadi yang kayak Kak Nisrina bilang, itu mengerjakan project itu. Dan project kita sekarang kan yang lagi kita jalanin kan ada 2 ya, project biografi dan project budidaya. Masya Allah, tetap produktif ya. Dan ternyata selain satu kelas, satu angkatan, kita juga satu organisasi. Oh ya, walaupun sekarang lagi berpuasa dan juga cuaca ini tuh lagi random banget gak sih? Kadang panas, kadang hujan. Terus kalau hujan, apalagi kalau pembelajarannya daring, rasanya tuh mau tidur aja gak sih? Iya, benar banget sih. Itu salah satu kendala terbesar ya, karena takutnya nanti pas materi kita tidur. Aduh, betul sekali. Oke, kan sekarang tuh lagi bulan puasa atau bulan Ramadan ya Kak Tita. Nah, kita sebagai umat muslim pasti diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa dong. Kecuali yang sedang menstruasi, itu biasanya perempuan, gak mungkin laki-laki. Pasti. Ya, terus ada juga lansia tuh diperbolehkan tidak berpuasa, dan orang yang sedang sakit. Nah, menurut Kak Tita tuh apa sih puasa itu? Kalau menurut aku pribadi ya, puasa itu kan memiliki sebuah istilah yang menahan diri dari makan dan minum, dan menahan diri juga dari melakukan hal-hal yang membuat puasa kita itu batal. Hingga dari matahari terbit hingga matahari terbenam, kita menahan itu semua. Berarti dari subuh sampai maghrib lah ya. Iya, dan itu semua dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu puasa Ramadan itu tuh puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan lah ya teman-teman. Ya pasti. Dan jumlah harinya itu kalau kita menjalankan puasa pasti 20 sampai 30 harian ya. Ya, sebulan gitu. Ya, kurang lebih 1 bulan lah. Dan waktu pelaksanaan puasa itu tuh dimulai dari terbitnya fajar hingga matahari terbenam ya, gitu. Ya, kayak yang tadi aku bilang, dari subuh sampai dengan maghrib. Betul. Terus momentum puasa Ramadan yang kita jalani ini tuh sebenarnya itu sarana pendidikan karakter bangsa gitu. Selain itu, puasa juga mengandung makna pembangunan dan pembentukan karakter, penguasaan atas hawa nafsu, dan juga suatu inspirasi ke arah kreativitas dan suatu kreativitas individu dan sosial gitu. Lalu puasa juga merupakan salah satu pilar untuk apa tuh? Fundamental tegaknya bangunan Islam gitu. Oh gitu.
kan setiap kita ingin melakukan sesuatu pasti butuh proses dong. Bahkan Bener masak banget. gak ada yang instan deh. Bahkan masak Iya. mie instan aja tuh gak segampang itu ya, perlu direbus dulu. Iya, bener banget. Aduh, Lagi ngomongin mie puasa. instan gini jadi lapar ya. Iya, bener banget. Lagi lapar-laparnya gini Iya, keinget. apalagi udah mau buka. Enggak sih, masih beberapa jam lagi. Puasa juga pasti ada dong ya prosesnya. Nah, prosesnya itu ada apa aja sih, Kak? Proses dari puasa sendiri itu yang pasti ya, itu menahan diri dari lapar dan haus. Terus menahan diri dari melakukan hal-hal yang membuat pahala puasa kita berkurang, bahkan mungkin bisa membatalkan puasa itu. Berarti Gitu. itu tuh kayak pentingnya menjaga perkataan dan perbuatan kita ya. Iya. Oh iya, tadi kan menurut Kak Tita itu puasa juga mengandung makna pembangunan atau pembentukan karakter. Nah, maksud dari pembangunan dan pembentukan karakter tuh apa sih, Kak? Jadi gini, puasa itu tuh sebenarnya tuh ada beberapa karakter ya yang bisa kita bangun gitu. Oh, berarti banyak ya. Lumayan. Ada dari pengendalian diri, disiplin, kejujuran, dan kesabaran. Kalau dari pengendalian diri sendiri itu maksudnya itu cara kita untuk mengendalikan supaya kita itu bisa mengendalikan diri kita agar tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Contohnya membatalkan puasa itu kan selain makan dan minum kan berbuat maksiat ya. Dan di situ tuh kita bisa mengendalikan diri kita gitu agar tidak berbuat hal tersebut. Gitu. Wah, Masya Allah, ternyata karakter-karakter yang bisa diambil dari puasa itu banyak banget ya. Banyak banget. Terus contoh dari kejujuran tuh misalkan kita melakukan kesalahan. Nah, itu tuh kitanya harus ngaku, bukannya malah mengoper kesalahan itu ke orang lain kayak, ih bukan aku kok, orang dia yang gitu. Padahal itu diri kita, saking takut dimarahinnya. Iya. Terus kalau contoh kesabaran itu misalkan ada orang yang ngomongin kita, tapi ternyata omongannya itu nggak sesuai fakta gitu. Nah, benar banget. Nanti Kayak- bisa menjatuhkan fitnah jadinya gitu. Iya, bukan menjatuhkan fitnah, emang fitnah. Iya, Karena ya nggak sesuai sama fakta yang ada. Nah, kalau jadi beberapa waktu lalu tuh aku pernah dengar ceramah gitu dari salah satu ustadz. Ya, jadi kayak ada video yang nggak sengaja lewat. Nah, katanya itu puasa itu memiliki beberapa perbedaan dan kekhasan. Nah, kekhasannya itu apa aja sih, Kak? Gini, puasa itu kan ibadah yang bukan hanya sekedar dipraktikkan dan dikenal di dalam Islam aja ya, tetapi juga menjadi milik umat-umat lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengisyaratkan hal tersebut lewat Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal insa yang berarti ya itu yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa gitu. Lalu kekhasan puasa dalam Islam yang pertama itu ada dari segi waktu. Puasa itu diwajibkan sebulan dalam setahun. Tetapi selama kurang lebih 13,5 jam dalam sehari semalam. Gitu. Oh gitu. Terus tadi Kak Tita juga bilang kan masa waktu. Nah, maksud dari masa waktu itu apa? Masa waktu itu tuh kayak ambang batas kemampuan seseorang untuk melakukan puasa gitu, atau menahan haus dan lapar. Pada umumnya itu kan menahan haus dan lapar itu kan pada umumnya pada puasa ya. Terus karena itu tuh hal yang sangat manusiawi, apalagi kalau dibandingin sama puasa ngeblank. Puasa ngeblank. Aku baru pertama kali dengar sih, puasa ngeblank tuh maksudnya apa? Puasa ngeblank itu tuh kayak dimana orang itu bertapa sampai berhari-hari dan sebagainya gitu. Kebayang nggak sih Kak Nisrina kalau orang-orang tuh disuruh bertapa dan disuruh berpuasa selama berhari-hari?
Gak kebayang sih ya, apalagi orang zaman dulu sama zaman sekarang itu udah berbeda. Dan biasanya yang bertapa gitu tuh orang-orang zaman dulu kayak zaman kerajaan gitu ya. Iya, benar Terus banget. dari segi imun juga udah beda. Mungkin manusia yang zaman sekarang ini tuh lebih lemah dari dulu. Tapi kan kita nggak tahu ya, dulu mungkin aja mereka memiliki ilmu yang kita nggak tahu supaya kuat gitu kan. Nah, iya bisa jadi tuh Kak Disina. Selanjutnya itu yang kedua. Yang kedua ini tuh dari segi pantangan. Agama Islam itu kan hanya melarang kita di bulan Ramadan ini kan untuk makan dan minum selama beberapa jam dan menahan diri dari berbagai perbuatan jelek, haram, maksiat lainnya yang bisa membuat puasa kita batal. Jadi, kalau dibandingin sama puasa dalam ajaran lain kayak puasa mutih, pati geni, dan puasa ngeblank yang tadi udah kita bahas itu, dimana pantangan dari cegahan-cegahannya itu tuh lebih banyak dan kadang tuh suka aneh gitu. Kayak nggak logis gitu ya. Iya, bener banget. Terus kalau yang ketiga itu dari segi tujuan. Tujuan puasa itu kan menjadi insan kita yang untuk menjadi lebih baik gitu ya. Yang Dan bertakwa. iya, dan salah satu cara juga untuk kita lebih dekat sama Allah gitu kan. Dan bahkan kalau bisa kita tuh jadi malaikat yang berbentuk manusia gitu. Jadi kalau dibandingin sama ajaran puasa lain yang tujuannya itu untuk kesaktian, mahabbah, kesehatan, tubuh langsing dan segala macamnya yang tertuju dengan duniawi, itu tuh udah beda banget gitu. Kayak bagaikan langit dan bumi ya. Ya, bener banget. Kalau kekhasan puasa yang terakhir ini Kanisrina tahu gak? Setauku sih kayak yang terakhir atau yang keempat ini tuh mengakhiri sahur dan cepat berbuka, karena di antara sunnah puasa dalam Islam adalah menyegerakan berbuka dan mengakhiri sahur. Hal itu tuh dimaksud supaya kita tuh nggak terlalu terbebani dengan puasa tersebut. Jadi kayak kita nggak terlalu capek-capek banget buat nahan haus, lapar dan banyak lagi. Nah, yang tadi aku sama Kak Tita bicarakan atau bahas itu tuh bagian dari membentuk karakter puasa. Yap, benar banget tuh. Dan dari keempat kekhasan puasa tadi bisa disimpulkan bahwa puasa yang kita jalankan itu lebih manusiawi, lebih bermanfaat, dan lebih lengkap dari yang lebih lengkap dan lebih lebih lengkap kayak dari dan puasa yang ngeblank, iya pati gitu. geni Dan gitu ya. Iya, benar banget tuh Kak Desina. Nah, jadi dari yang tadi Kak Tita simpulin itu tuh udah bener banget ya teman-teman. Nah, jadi mari kita isi bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita dan banyak-banyak melakukan perbuatan yang baik dan memperbanyak amal soleh juga pastinya, serta memanfaatkan untuk menghapus dosa-dosa kita, kayak misalkan maupun yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Nah, terus biar jiwa kita tuh kayak kembali bersih, suci seperti saat pertama kali kita dilahirkan ke dunia yang fana ini oleh wanita hebat yaitu ibu kita, ya kan. Nah, terus itu aja sih ya. Oke, sekian Kurma Ramadan hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan kesalahan hanyalah milik kita. Makan durian campur nasi. Sekian, terima kasih. Bubur sumsum dicampur batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.